Halo semuanya, balik lagi di channel Kuliah Sebentar. Pembahasan kali ini tentang inflasi. Tonton video ini sampai habis ya. Inflasi sebuah kondisi yang sering dibicarakan, apalagi saat mendengar berita ekonomi mengenai info harga pasar. Tidak jarang kita mendengar istilah inflasi. Nah, inflasi ternyata relate dalam kehidupan, karena sangat berpengaruh untuk menentukan harga pasar dari semua yang kita butuhkan. Selain itu juga berpengaruh bagi para pengusaha, karena berkaitan dengan operasional perusahaan. Mungkin kebanyakan orang udah tahu ya mengenai inflasi ini. Kalau ada yang belum tahu juga nggak apa-apa. Mari kita bahas. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu inflasi ya. Mungkin kalian juga pernah dengar yang namanya deflasi. Kalau deflasi itu kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Oh iya, kenaikan harga barang dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya juga. Coba kalian ingat, mungkin 10 tahun yang lalu, harga seporsi mie ayam atau bakso sekitar 10.000. Dengan uang 50.000, kita bisa dapat 5 porsi. Coba kita bandingkan dengan sekarang. Untuk sekarang, harga seporsi mie ayam atau bakso udah sekitar 15.000 sampai 20.000. Dengan jumlah uang yang sama, jika harganya 15.000, maka kita mendapatkan 3 porsi. Jika harganya 20.000, maka kita mendapatkan 2 porsi. Nah, itu yang dinamakan inflasi. Secara tidak langsung, inflasi membuat uang tergerus dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, inflasi akan mempengaruhi kondisi keuangan, yaitu tingkat pengeluaran dan juga biaya hidup. Berarti inflasi bisa menyebabkan biaya hidup semakin tinggi dan mahal. Pengukuran Indeks Harga Konsumen atau IHK. Berdasarkan The Classification of Individual Consumption by Purpose atau KOICOP, IHK dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran. Yang pertama, bahan makanan. Yang kedua, makanan jadi, minuman dan tembakau. Yang ketiga, perumahan. Yang keempat, sandang. Yang kelima, kesehatan. Yang keenam, pendidikan dan olahraga. Yang ketujuh, transportasi dan komunikasi. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan atau creeping inflation. Inflasi ini ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah. Biasanya inflasi ringan kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang atau galloping inflation. Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi ringan. Biasanya berkisar di antara 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat atau high inflation. Inflasi jenis ini mulai dari 30-100% per tahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Yang keempat, inflasi sangat berat atau hyperinflation. Jenis inflasi ini sangat terasa karena terjadi secara besar-besaran. Biasanya mencapai lebih dari 100% per tahunnya. Penyebab inflasi. Yang pertama, tekanan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena permintaan yang tinggi terhadap jenis barang dan jasa, sedangkan ketersediaannya relatif tetap. Yang kedua, dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini disebabkan karena tekanan dari sisi penyedia barang atau jasa, yang dapat dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar. Dampak inflasi negara-negara partner dagang, kenaikan komoditi yang diatur pemerintah, serta terjadinya bencana alam dan tertanggungnya distribusi. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Peredaran uang yang tinggi di masyarakat bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, maka harga barang pun akan mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya daya beli masyarakat saat stok barang menipis, maka harga barang pun otomatis akan naik. Yang keempat, kekacauan politik dan ekonomi.
kebijakan ekonomi maupun politik tertentu dapat menimbulkan inflasi di masyarakat. Misalkan pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga bahan bakar. Sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, para produsen sudah menimbun bahan bakar. Hal ini yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat, yang disertai dengan kenaikan harga dan kepanikan masyarakat. Dampak positif inflasi. Inflasi tidak selalu bersifat negatif, selama masih dalam batas wajar. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, peredaran dan perputaran barang lebih cepat. Yang kedua, produksi atau jasa bertambah sehingga menyebabkan kenaikan keuntungan pengusaha. Yang ketiga, kesempatan kerja akan bertambah dengan adanya tambahan investasi. Yang keempat, pendapatan nominal akan bertambah meskipun realnya berkurang, karena kenaikan pendapatan relatif kecil. Dampak negatif inflasi. Yang pertama, nilai uang turun. Adanya kenaikan harga pada berbagai barang kebutuhan masyarakat menyebabkan nilai uang menjadi menurun dari sebelumnya. Hal tersebut tentu merugikan masyarakat, terutama bagi yang berpendapatan tetap karena pengeluaran jadi lebih tinggi. Yang kedua, menurunnya daya beli. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan daya beli, terutama bagi pekerja yang tidak menerima kenaikan pendapatan. Hal ini tentunya akan membuat pengeluaran menjadi lebih besar, sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan. Pada akhirnya, daya beli masyarakat melemah. Yang ketiga, menurunnya minat menabung. Nilai uang yang turun menyebabkan pengeluaran menjadi lebih tinggi, kemudian menyebabkan orang-orang berpikir lagi untuk menabung. Karena uang yang biasa disisihkan tentu jauh berkurang dibandingkan saat tidak terjadinya inflasi. Hal ini akan mempengaruhi sektor perbankan, karena menurunnya minat masyarakat dalam menabung. Yang keempat, dapat menyebabkan kekacauan ekonomi. Jika tingkat inflasi yang tinggi tidak segera ditangani dan dikendalikan, bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar dalam perekonomian. Harga yang tinggi dapat memicu produsen untuk menimbun produksi atau barang yang dibutuhkan, sehingga harga barang akan semakin tinggi lagi. Jadi dengan inflasi yang lebih tinggi, diharapkan bisa diimbangi oleh kenaikan penghasilan. Artinya nilai uang yang kita miliki juga harus meningkat dari waktu ke waktu, sejalan dengan kenaikan inflasi. Sekian pembahasan kali ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.